Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Di hari yang Senin ini, Senin atau Senin sih, ya pokoknya gitulah ya. Ah, Thank you buat komen-komen positifnya. Ya, aku cuma bilang itu aja. Oke, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah pesan yang ingin dia katakan padamu. Ya, udah lama kan aku nggak menjadi messenger, pengirim dan penyampai pesan ke kalian dari seseorang dan jauh di sana ya. Siapa sih dianya? Pokoknya gitulah ya. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, mungkin nggak resonate, mungkin bisa jadi resonate-nya beberapa hal aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini, ya. Aku kasih waktu dulu ya buat kalian membayangkan seseorang yang lagi kamu fokusin, yang kamu mau tahu energinya. Oke, aku kasih waktu sebentar, ya. Oke, sebentar aja. Kita mulai ya. Yang ingin dia katakan padamu. Di sini tuh aku lihat kayak ada seseorang. Kalau lihat dari ekspresinya ya, kayaknya lagi happy ya. Iya, ada yang lagi happy kayaknya. Aku lihat dia ini kayak lagi pengen apa ya? Kalau agak bingung jelasin ya. Awal-awal udah bingung. sorry ya. Bingung ini berarti tanda aku nggak mengada-ngada ya, nggak gimmick-gimmick buat reading tarot. Kan suka ada yang bilang kan, Dinda ini kalau ngomong penyampaian kalau lagi baper atau kayak mau nangis itu dibuat-buat ya. Ya enggak dong sayang, masa dibuat-buat, gimmick-gimmick, ngapain ya kan, bohong-bohong gitu. Ya udah aku coba pelan-pelan ya, gimana ini menyampaikannya ya. Dia mungkin pengen bilang gini, aku saat ini kayak lagi pengen sendirian, tapi mencoba merubah diriku menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat, menjadi lebih keren. Maksudnya lebih hebat, lebih keren tuh, jadi dia tuh kayak pengen diri dia tuh selangkah lebih maju, lebih baik ya, dibanding dia yang dulu atau dia yang sekarang gitu. Tapi dia berusaha untuk happy. Dan aku lihat sih kayak dia lagi ini ya, sering sendirian gitu. Dan aku memang lagi senang sendirian, tapi kadang ada beberapa orang terdekatku yang selalu ada di sekitarku, dan aku cukup bahagia dengan adanya mereka. Seperti teman-teman aku, gimana aku bisa bercerita, berbagi apapun ke mereka. Tapi cuma beberapa orang aja sih aku lihat dia deketnya ya, kayak teman-temannya atau kerabatnya mungkin, dan yang dia ngerasa nyaman. Di sini aku ngeliat dia nggak ada deket sama siapapun secara romantic feeling sih ya. Tapi belum tahu sih nanti ya. Nanti coba kita lihat lagi. Aku sekarang lebih banyak waktu kuhabiskan untuk introspeksi. Aku lebih banyak bercermin, melihat ke dalam diri aku. Dan seperti aku nggak mau menyalahkan apapun, menyalahkan keadaan atau menyalahkan apapun dari sisi luar. Aku lebih ingin melihat ke dalam diriku sendiri, apa yang ada yang salah, apa yang ada yang kurang di dalam diri aku. Iya. Dan aku akhir-akhir ini lagi mencoba untuk menghibur diriku. Apapun keadaannya, aku mencoba untuk membahagiakan diri aku sendiri. Ada rasa dimana aku kayak kesepian, ada rasa dimana kayak aku mengurung diri, bersendirian, tapi aku mencoba untuk tidak mau mengganggu orang lain atau tidak mau terganggu akan adanya orang lain, terutama hal-hal negatif. Aku pengen jadi diriku sendiri, walaupun kesepian atau sendirian. Aku lebih sering di rumah sendirian, tidak ada siapapun atau tidak terganggu sama siapapun. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sendirian
banyak hal yang aku cari tahu, banyak hal yang aku pelajari, banyak hal yang aku cukup bahagia walaupun aku sendirian, walaupun aku jauh dari keramaian, walaupun aku jauh dari siapapun, walaupun aku menyendiri, tapi aku mencoba mencari kebahagiaan di dalam diriku, dan aku mencoba membahagiakan diriku sendiri. Ada sesuatu yang lagi aku persiapkan. Semoga diri aku juga menjadi lebih baik. Ini kalau aku lihat ya, dia tuh kayak lagi mempersiapkan sesuatu. Dia tuh kayak lagi senang sendirian, entah di rumah, entah sama teman-temannya ya. Di sini aku belum lihat ada sesuatu tentang romantic, perasaan, feeling itu belum ada ya. Ini kelihatan dari beberapa kartunya itu, tebaran ini kayak dia lagi senang sendirian, menghabiskan waktunya sendirian, membahagiakan dirinya, kayak ada sesuatu yang dipersiapkan untuk diri dia yang lebih baik gitu. Dan dia juga kayak lagi senang menyendiri, introspeksi ke dalam dirinya, terus dia berbagi dan sharing ke teman-temannya. Kalau kalian bisa lihat, ini kan kayak lagi seseorang yang kayak lagi flying gitu, itu kan dia sendirian, ibaratnya tuh dia kayak ingin menuju ke sesuatu yang lebih gitu loh, level yang lebih baik, level yang lebih di atas, setingkat lebih maju dari dia yang sekarang. Dan aku lihat kayak dia lagi mempersiapkan sesuatu di sini walaupun sendirian. Ya mungkin dia misalnya ya lagi mempersiapkan project, usaha atau bisnis misalnya, itu misal ya, yang lagi dia kerjain, dia lagi ngerjain itu. Nah suatu saat mungkin bakalan dia wujudkan, kurang lebih kayak gitu ya maksudnya ya. Semoga kalian paham maksudku ya. Yang ingin dia katakan padamu, aku saat ini lagi gak pengen banyak bicara, lagi gak pengen banyak bersuara, atau lagi gak pengen banyak komunikasi. Aku mencoba buat berdamai sama diriku sendiri. Ya, aku lebih banyak mencoba untuk mengamati daripada berbicara. Kadang aku sesekali merenung ke depannya akan seperti apa semuanya, tentang kamu, aku, hubungan kita, atau masa depanku. Aku kadang butuh waktu buat diriku sendiri. Kadang itu membuat aku lebih tenang. Dan kadang sesekali aku seperti berharap. Ada di mana kayak aku kadang mengharapkan kamu, tapi aku sama kamu kan udah menjauh. Dan mungkin aku sama kamu juga ada batasan dan penghalang di antara kita. Kadang aku ingin kamu mendekat ke aku. Kadang aku ingin masih pengen baik ke kamu. Kadang aku ingin masih welcome ke kamu. Tapi aku benar-benar gak bisa berharap atau membayangkan kalau kamu memang benar-benar akan menghampiri dan menuju ke aku. Seperti kamu tuh jauh banget dari aku, udah jauh banget dari aku. Aku kadang seperti menunggu kamu. Aku sendiri menunggu kamu datang, menunggu kamu menuju ke aku. Ada waktu di mana aku menghabiskan hari-hariku sendirian. Menunggu, berharap. Jiwaku rasanya kayak hampa, kayak kosong. Tapi mungkin kamu taunya aku bahagia, aku happy. Tapi kamu gak tahu apa yang aku rasain sebenarnya. Nah di sini dia tuh kayak pengen bilang kalau dia akhir-akhir ini banyak banget merenung, ngelamun atau menyendiri ya. Dan itu sebenarnya bikin dia lebih tenang ya. Dia butuh waktu buat sendirian juga. Dan dia memang lagi gak pengen banyak bicara, lagi gak pengen banyak komunikasi atau bicara sama siapapun ya. Dia kayak lebih pengen banyak diam, cukup memantau keadaannya aja ya. Kadang dia mengharapkan kamu atau masih membayangkan kamu. Cuma dia tahu kalau misalnya di antara kalian itu kayak ada batasan atau penghalang ya.
Di sini aku lihat ada penghalang ya. Dan kadang dia tuh pengennya kamu yang mau mendekat ke dia. Kalau misalnya kamu mendekat ke dia, aku ngeliat kayak dia tuh bakal merespon kamu. Nih, di sini kita bisa lihat kalau dia itu kayak menunggu kamu, kayak masih pengen welcome dan baik ke kamu gitu. Seandainya kamu datang dan menghampiri dia, mungkin dia bakalan welcome, bakalan merespon dan menyambut kamu ya. Banyak waktu yang dihabiskan itu sendirian, menyendiri sehari-harinya. Terkadang dia kayak menunggu kamu, terkadang dia kayak ngebayangin kamu, dia berharap kamu itu menuju ke dia, menemukan dia. Ya, lihat deh, banyak banget nih kartunya kayak dia sendiri-sendiri. Kayak merenung, berharap, menunggu. Sekarang mungkin aku lagi dalam masa transisi ingin merubah diri aku. Merubah diri aku yang pastinya sih menjadi lebih baik. Tapi juga aku nggak tahu sih bakalan kayak gimana. Yang jelas aku pengen berubah aja. Pengen berubah dan pengen ada sesuatu yang baru, pengen memulai sesuatu yang baru ya. Terkadang aku ada sih dekat sama beberapa orang ya, orang-orang terdekat aku atau orang-orang yang mendekat ke aku kadang membuat aku happy, senang, bahagia. Aku kayak udah males sih sama hal-hal yang bikin aku pusing atau stres, seakan aku kayak ingin menghilangkan hal-hal negatif ya yang mendekat ke aku. Kadang aku nggak bisa kontrol emosional aku. Kadang aku gampang banget marah, gampang banget jadi temperamen, emosional. Dan siapapun yang mendekat ke aku, siapapun yang menjadi trigger-trigger aku, bikin aku emosional dan aku bakal gampang banget buat marah. Kadang aku gampang banget stres, pikiran aku nggak tenang. Tapi aku juga mencoba menyelesaikan masalahku sendiri. Nggak ada satupun di samping aku yang bantu aku. Nah di sini tuh dia pengen bilang ya, kayaknya mungkin dia juga dekat, antara dia dekat sama beberapa orang atau dia memang dekat sama orang-orang yang dekat sama dia gitu, orang terdekat. Beberapa orang tuh maksudnya lawan jenis ya mungkin. Nah orang-orang lawan jenis itu sebenarnya kadang membuat dia happy, bahagia juga. Ada sih kayaknya dia entah dekat sama beberapa orang atau memang ada orang-orang yang mencoba mendekat ke dia gitu ya. Itu ya niatnya itu kayak dia pengen mencoba sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang baru. Kayak pengen ada perubahan sebenarnya di dalam diri dia. Termasuk perubahan untuk perbaikan diri, improvement diri dia juga. Dan dia tuh jadi gampang temperamen, marah, seakan kalau misalnya ada trigger-trigger yang buat dia marah atau stres, dia tuh kayak pengen banget langsung yang gampang banget emosional jadinya. Siapapun yang mendekat, siapapun yang jadi trigger dia bikin emosi tuh, dia bisa yang se-emosi itu juga. Dia gampang banget stres, gampang banget kepikiran sih, kayak overthinking gitu. Terjadi sesuatu dia kepikiran, dia stres. Ya, dan dia juga bilang kalau nggak ada satu orang pun yang bantu dia gitu ketika dia ada masalah, makanya dia mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Kadang aku ngerasa punya rasa bersalah, termasuk punya rasa bersalah sama kamu. Hal-hal yang dulu pernah kita lewati dan mungkin aku pernah membuat kamu sedih atau sakit hati. Aku pengen merilis hal-hal rasa bersalah aku, terutama hal-hal yang bikin aku emosi sampai saat ini, termasuk yang berhubungan sama kamu. Aku menikmati kesendirianku, aku menikmati waktu-waktu di mana aku sendiri, kesepian. It's okay. Aku bakalan menjadikan itu sebuah waktu di mana aku bisa merenung, di mana aku bisa introspeksi. Kadang aku berharap ada seseorang atau ada kebahagiaan yang datang ke dalam hidup aku. Tapi aku nggak yakin sampai saat ini sama hidup aku sendiri. Dan apakah aku bisa bahagia atau enggak. Aku kadang lebih banyak menghabiskan waktu buat istirahat. Ya, kadang ya aku menjauh dari orang-orang terdekat, teman-teman aku. Aku ngerasa kadang butuh waktu buat sendiri aja. Waktu dimana aku sendiri juga aku manfaatkan buat aku healing. Buat aku merilis hal-hal negatif, buat aku merilis rasa bersalah. Iya,
Di saat aku merasa bersalah, terutama sama kamu, kadang aku menjadi emosi. Aku seakan gak bisa menghilangkan rasa bersalah ini. Walaupun aku mendekat dengan orang lain, tetap aja di saat aku sendiri, aku masih merasa kalau aku pernah menyakiti kamu. Nah, di sini ya, dia tuh kayak pengen bilang kalau dia itu masih suka emosional, masih gak stabil emosionalnya juga. Dia ngerasa pernah menyakiti kamu mungkin ya, pernah berbuat salah. Jadi dia pengen merilis hal rasa bersalah itu, pengen melepaskan rasa bersalah itu yang pernah bikin kamu sedih dan sakit hati. Dia memang sendirian, dia memang merasa kesepian, tapi itu dia manfaatkan waktunya buat dia introspeksi dan dia menikmati kesendiriannya gitu ya. Dan dia pikir ya udah ini waktunya dia membahagiakan dirinya sendiri juga. Kadang dia kayak menunggu kebahagiaan bakalan datang atau enggak kebahagiaan ke dia, walaupun dia ngerasa kayak dia juga gak yakin sama masa depannya ya, sama hidupnya. Dia lebih memilih buat sendiri ya, sendirian dibandingkan banyak dekat-dekat sama temannya atau sama siapapun ya. Dia lebih nyaman sendirian sih, dia bilang, karena waktu sendirian ini dia manfaatkan buat healing dari kamu, hubungannya sama kamu juga bisa buat healing dari hal-hal negatif gitu ya, rasa bersalah juga bisa. Aku mencoba buat selalu bahagia dalam hari-hariku, walaupun kadang emosional aku gak stabil ya. Entah aku dekat sama siapapun, entah ada orang-orang terdekat, tetap aja aku kadang gak bisa kontrol emosional aku. Aku menjadi gampang marah. Aku kadang seakan ingin menjauh dari situasi ini. Situasi dimana bisa dibilang aku sebenarnya gak baik-baik aja. Gak baik-baik aja, dan ditambah aku ngerasa sendiri tanpa siapapun. Nah itu yang buat aku juga merasa gak nyaman dengan keadaan seperti ini. Gak ada yang support dan mendukung aku. Aku mencoba mencari kedamaian, ketenangan untuk diriku sendiri. Aku mencoba mencari solusi, pencerahan buat keadaanku saat ini. Ini ya, kalau aku lihat ya, di sini tuh kayak dia mencoba membahagiakan dirinya sendiri, menyenangkan dirinya sendiri, walau sebenarnya keadaan dia nggak baik-baik aja. Banyak banget kartu yang kayak happy, tapi happy-nya itu kayak diusahakan gitu. Jadi dia berusaha buat happy sebenarnya. Dan di sini banyak banget kartu yang kayak memperlihatkan kalau dia tuh keadaan emosionalnya nggak stabil. Mau dekat siapapun, mau dekat orang siapapun, dia nggak stabil. Kadang dia tuh kayak pengen menjauh dari situasi dan keadaan sekarang gitu ya. Dan dia mencoba mencari solusi, mencoba mencari pencerahan, mencoba kayak menyenangkan dirinya sendiri tuh ya, kelihatan nih ada lagi tuh dia kayak menyenangkan dirinya sendiri gimana pun caranya. Jadi intinya kayak dia sendirian, dia berusaha happy, dia sendirian, dia menyenangkan dirinya sendiri. Tapi kalau lagi dekat sama orang lain atau dekat sama siapapun, dia bisa yang emosionalnya itu nggak stabil, berubah-ubah. Nah kayak gitu ya sedikit kesimpulannya. Memang mungkin aku terlihat seperti menjauh dari kamu, seakan aku kayak gak peduli sama kamu. Walaupun aku tahu kadang kamu masih berharap atau ingin dekat ke aku, tapi seakan aku menolak semuanya, seakan aku menolak kamu. Aku saat ini sedang mencoba pelan-pelan untuk membuka diri aku. Aku mencoba melepaskan energi negatif, hal-hal yang membuat aku sedih, hal-hal yang membuat aku marah, hal-hal yang membuat aku sakit hati. Aku mencoba memperbaiki diri aku, meningkatkan diri aku menjadi lebih baik. Aku introspeksi, aku bercermin lagi ke dalam diri aku. Seakan aku memang aku seakan menjadi seseorang yang dingin, tapi aku juga mencoba pelan-pelan untuk membuka diri saat ini. Aku tidak ingin berekspektasi, tapi aku juga gak perlu pengakuan dari orang lain, pengakuan dari siapapun.
Dengan sendiri aja aku rasa aku juga udah cukup bahagia. Aku bisa lebih mengenal diri aku sendiri. Aku pasrah sama semuanya karena aku sudah melihat berbagai macam keadaan, ups and downs, tapi aku nggak tahu harus gimana. Satu-satunya jalan adalah aku pasrah aja. Dan nanti ya lihat aja ke depannya aku bakalan bahagia atau enggak. Aku mencoba let go semuanya tentang kamu, tentang hubungan kita, pelan-pelan. Walaupun seakan aku kayak nggak bisa face it semuanya, aku seakan nggak bisa menghadapi semuanya. Banyak hal yang kadang membuat aku marah, memendam kebencian, amarah, emosi, tapi aku mencoba mengabaikan semua itu. Capek, aku rasanya capek buat terus melawan hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginanku. Nah, di sini dia tuh pengen bilang kalau dia tuh kayak coba pelan-pelan buat membuka diri ya. Dia lagi melepaskan hal-hal yang bikin dia marah, dia bikin dia emosi, hal-hal yang gak baik, yang bikin dia sakit hati katanya tuh, ya. Dan dia tuh lagi coba memperbaiki diri, meningkatkan kualitas dirinya, lagi introspeksi juga, ya, kayak lagi ada pengen berubah atau membuat perubahan buat dirinya sendiri ya. Dia bilang kalau sendiri aja tuh mungkin dia bisa happy, dia udah gak berharap apapun, ekspektasi dari siapapun, ya dia gak butuh pengakuan siapapun juga. Dia merasakan ups and downs yang selama ini, tapi dia mencoba pasrah dan face it, menghadapi semuanya aja. Dan kita juga bisa lihat ini dia kayak let go semuanya, hal-hal yang bikin dia emosi, marah, bikin dia kayak memendam kebencian atau memendam amarah, dia kayak mengabaikan semua itu. Kayak dia udah gak mau tahu atau gak peduli sama hal itu. Tuh lihat, kita bisa lihat sendiri kan kalau dia kayak udah cuek aja sama semua apapun yang terjadi saat ini di kehidupan aku seakan kayak gak peduli, gak mau tahu semuanya. Ada rasa dimana memang sakit yang aku rasakan, tapi kayak aku justru semakin gak peduli sama siapapun. Aku mencoba buat sabar menghadapi semuanya. Aku cuma menunggu waktu dimana kapan waktu bakalan merubah diri aku, dimana waktu kapan aku bisa bahagia. Aku lagi gak mau berbuat banyak hal, makanya banyak orang yang melihat seakan aku itu pasif, banyak diamnya. Sebenarnya banyak hal yang aku pikirin. Hati aku gak tenang sebenarnya. Hati aku seakan kayak ingin memberontak. Seandainya ada orang lain yang mengerti diri aku. Aku menjauh dari siapapun, aku menjauh termasuk dengan kamu. Aku menjauh dari orang-orang sekitar aku lebih banyak berdiam diri di rumah. Bahkan dengan orang-orang rumah aku pun, aku seakan menjauh juga dari mereka. Dan aku lagi fokus ke tujuan-tujuan hidup aku. Walaupun juga aku gak tahu sih kedepannya bakalan gimana. Ya, yang jelas saat ini aku ngerasa hidup aku terlalu banyak beban. Nah, di sini aku pengen jelasin kalau dia tuh kayak lagi coba sabar aja. Kapan sih nanti waktunya dia bahagia? Kapan sih semua masalahnya dia itu selesai? Ya, dia ngerasa kayak ada sesuatu yang bikin dia sakit hati, dan makanya dia kayak lebih banyak menghabiskan waktu sendiri nih, tuh ya. Dan dia seakan kayak nggak peduli sama semuanya, ya mungkin termasuk sama kamu juga, kamu ngerasa kayak gitu. Dia lagi nggak mau banyak melakukan hal-hal apapun. Orang juga ngeliat dia kayak pasif, siapapun ngeliat dia kayak pasif. Itu sebenarnya dia banyak pikiran, dan hati dia itu kayak nggak tenang gitu ya. Hati dia tuh kayak emosi aja bawaannya. Dan dia mungkin menjauh dari kamu, dari orang sekitarnya. Mungkin juga ada masalah yang bikin dia menjauh dari siapapun. Terus dia juga banyak berdiam diri di rumah, tapi aku lihat di sini sama orang rumahnya pun dia seakan kayak gak sedekat itu juga, menjauh juga, ya bingung kan, sama siapapun kayak dia menjauh deh. Dia lagi fokus ke tujuan-tujuan hidupnya tuh, aku lihat ya. Dia fokus ke tujuan hidupnya, yang dia rasakan saat ini adalah beban, cukup merasakan banyak beban. Dia fokus ke tujuan hidupnya, tapi dia juga nggak tahu kedepannya tuh bakalan kayak gimana hidupnya.
banyak masalah yang ingin aku selesaikan. Ya, aku juga ngerasa sih masih ada unfinished business atau sesuatu yang masih belum selesai di antara kita sebenarnya ya. Tapi aku kayaknya saat ini udah menutup hati. Mungkin termasuk menutup hati dari kamu juga. Aku pengen fight buat hidup aku. Aku seakan saat ini kayak udah tersadar dan terbangun dan pengen bangkit buat fight buat hidup aku lagi. Ya, aku kayak seakan siap buat apapun yang bakalan datang ke hidup aku, entah masalah, entah apapun lah, aku udah siap ya menerimanya. Kadang aku bingung harus gimana memang. Kadang aku bingung sama hidup aku. Ya, aku kayaknya ingin menyelesaikan semuanya, apapun hal-hal yang buruk, dan aku kayak ingin punya kehidupan yang baru, kayak ingin bertransformasi ke hal-hal baru, ingin memulai hidup aku yang baru. Ya, aku mencoba memperbaiki semuanya. Aku tahu aku nggak bisa merubah keadaan. Aku tahu aku nggak bisa merubah apapun. Aku seakan berdamai sama keadaan. Aku kadang merasa kayak aku diam aja, nggak melakukan apa-apa. Tapi pikiran aku tuh bercabang-cabang, banyak yang aku pikirin. Aku jadi menutup diri, termasuk menutup diri dari kamu. Seakan kayak aku menjauh. Kamu pun nggak tahu kan kabar aku sekarang seperti apa. Ya karena aku menutup rapat-rapat tentang diri aku, termasuk ke kamu, termasuk ke siapapun. Ya aku pengen bilang sih kalau aku kangen sama kamu. Nah, itu dia akhirnya ya, gengs. Aku jelasin sedikit ya di tebaran terakhir ini. Katanya dia itu ngerasa lagi ingin saat ini menyelesaikan masalah-masalahnya. Mungkin dia ada masalah ya saat ini sama hidupnya. Tapi dia juga ngerasa masih punya ada masalah. Dia ngerasa masih punya masalah sama kamu. Dia ingin menyelesaikan unfinished business sama kamu juga. Tapi sayangnya dia tuh kayak udah menutup dirinya saat ini. Dari siapapun, termasuk dari kamu mungkin juga ya. Sekarang yang pengen dia lakukan adalah pengen fight, pengen berjuang buat hidupnya. Terus dia kayak udah siap nih apa aja yang mau terjadi selanjutnya di dalam hidupnya, apa aja yang bakalan terjadi, dia udah siap ya. Dia udah mikirin semuanya gitu. Walaupun dia tersakiti ya, dia udah siap apapun yang terjadi nanti. Walaupun dia bingung sih sebenarnya buat hidupnya tuh kayak gimana. Dia kayak lagi ingin mengamati apapun yang terjadi, dia kayak lagi mempelajari keadaan ya, keadaan hidupnya saat ini. Oke, ini zodiaknya, zodiak kamu atau dia ya. Ini ada zodiak Virgo, Aries, Libra, Pisces, Capricorn, Aquarius, Taurus, Cancer, Gemini ya. Dan inisial hurufnya ada huruf X, ada huruf A, ada huruf H, ada huruf V, ada huruf U, N, W, C, K. Aku tambahin hurufnya. Ini ada huruf D, huruf E, dan huruf P ya. Oke, itu aja ya gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-videoku selanjutnya. Stay positive with your heart and soul. Bye bye.